agentku itu mau berbuat sesuatu sama aku guys. Terus aku lari, terus ditarik sama agentku, kamu duduk di sini, kamu harus duduk di sini. Wah, ini udah nggak beres lagi kayak gitu. Halo, assalamualaikum guys, selamat sore di Taiwan jam 5 ya, jam 5 sore. Jadi di video kali ini aku mau sedikit curhat. Sebenarnya itu aku mau bikin konten ini tuh mikir-mikir guys. Aku nggak ada nyali sedikit pun, tapi dengan kejadian Mbak RK kemarin, aku itu berani ya guys, berani ngungkapin ini karena apa ya? Ya buat pelajaran sih buat teman-teman, kalau kalian mendapatkan hal yang tidak baik itu kalian jangan takut lapor 1955. Jadi aku nggak bisa nyeritain semuanya ya guys, karena ada beberapa hal yang menurut aku itu privasi menurut aku, dan kayak aib kayak gitu loh guys. Jadi aku nggak bisa menjelaskan semuanya, aku cuma menjelaskan beberapa aja, cuma intinya garis besarnya aja ya. Jadi pengalaman aku dulu ya guys, waktu pertama kali ke Taiwan, ini ada hubungannya video sebelumnya, kalian bisa cek di atas sini, di link atas sini, seputar calling visa ya. Ini ada hubungannya karena satu agent. Dulu waktu tahun 2008 itu aku pertama kali ke Taiwan. Namanya non ya guys, namanya non itu takut kalau diancam sama agent. Terus ada kejadian yang tak terduga, terus kita juga nggak punya temen, terus kita juga masih potongan bank, kita mikirin keluarga di rumah ya. Jadi nggak punya apa ya, nggak punya gerak yang bebas seperti sekarang kayak gitu loh guys. Kalau sekarang itu kan sudah punya pengalaman ya, adalah pengalaman meskipun nggak banyak, terus ada temen untuk curhat, terus pokoknya lebih tahu informasi daripada yang dulu kayak gitu. Dulu itu aku kerjanya di daerah Taichung, Changhua ya. Selama kontrak pertama itu 3 tahun, aku ganti majikan selama 4 kali guys. Dan pertama itu amannya cerewet ya, terus aku ganti lagi, dapat majikan yang baik, tapi nggak lama, 2 minggu itu amannya nggak ada. Nah setelah itu ganti majikan lagi. Awalnya sih majikan itu nggak mau ya guys, nggak mau aku keluar dari rumah situ karena majikan aku sudah cocok banget sama aku. Dan waktu itu majikan aku juga pas melahirkan, pas punya baby, jadi apa niatnya majikan aku tuh aku disuruh menjaga anaknya kayak gitu, karena aku kan ngomong aku punya adik kecil-kecil, terus aku dulu juga pernah menjaga anak kecil juga kayak gitu. Terus majikan aku konsultasi sama agensi, terus agensinya itu nggak bisa, orang anak ini harus keluar dari situ kayak gitu. Nah pokoknya intinya harus keluar dari rumah itu kayak gitu. Terus aku dapat job ya, dapat job tapi harus bayar uang job 16.000 kayak yang cerita di video sebelumnya ya guys. Pokoknya itulah ya. Terus nggak mau aku harus keluar dari rumah majikan aku. Nah selang beberapa bulan ya aku mendapat majikan yang baru, tapi juga nggak bakal lama, maksudnya nggak lama, apa ya, cuma beberapa bulan aja. Terus yang aku jaga itu juga sudah meninggal. Nah setelah itu aku diajak nih sama agentku ya, aku diajak sama agentku ngunjungin sama mantan majikan aku yang punya anak kecil tadi ya. Dan sampai di situ aku tuh kaget guys, kaget karena di situ itu ada orang Filipin ada orang Filipin. Terus majikan aku cerita
sampai A sampai Z, cerita bla 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 bla, terus kok bisa ya, kok jahat banget ya agentmu kayak gitu. Pokoknya intinya aku disuruh keluar, tapi agentku itu mau memasukkan orang Filipina dari rumah ke rumah majikan aku kayak gitu. Aku tuh takut anak nenek kesini terus tiba-tiba buka pintu belakang, guys. Karena mungkin hari ini Cecene datang ke sini ya. Terus amannya juga masih tidur sih, jadi aku bisa buat video di belakang rumah karena di apa di dalam tuh sumpek hawane ngap, guys ya. Terus selang cerita aku mendapatkan majikan yang baru ya, guys, tapi aku nunggu di rumah agentku selama sebulan. Nah, waktu itu aku mendapatkan mendapatkan perlakuan yang enggak baik sama agentku ya, guys. Sampai sekarang itu aku masih trauma banget. Aku masih trauma banget sama kejadian itu ya. Waktu itu aku di rumah agentku sendirian, berdua sama agentku. Agentku itu cowok, guys. Terus istrine agentku itu kan keluar. Terus agentku tuh modus kayak gitu loh, kamu capek ya tak pijetin ya, kayak gini, pokoknya manis banget ya. Terus namanya non kan nggak berani nolak ya, aku takut gimana kayak gitu. Nah, setelah itu ya maulah aku dipijetin gini, aku dipijetin pundakku sama agentku ya, guys. Terus aku kok rasanya kok aneh, kayak risih kayak gitu loh, guys. Nah, terus di awal situ agentku tuh kayak berbuat sesuatu, tapi aku udah ngerasa ada yang aneh kayak gitu. Terus mau dipijetin terus aku mau kerja dulu, belakang belum tak kerjain kayak gitu. Nggak apa-apa, kamu duduk aja di sini kayak gitu. Tapi aku sudah tahu agentku itu mau berbuat sesuatu sama aku, guys. Terus aku lari, terus ditarik sama agentku, kamu duduk di sini, kamu harus duduk di sini. Wah, ini udah nggak beres lagi kayak gitu. Terus pokoknya ada sesuatu kejadian, tapi aku nggak bisa ceritain di sini ya, guys. Pokoknya intinya hampir saja hampir saja, guys, kejadian yang fatal itu terjadi, tapi alhamdulillah nggak sampai terjadi. Karena kenapa? Karena waktu itu istrinya datang ya, terus agentku langsung ya udah kamu kerja sana, pokoknya alhamdulillah kayak gitu. Hampir saja, guys, hampir saja ya. Kalian pasti tahu lah ya, pasti bisa menyimpulkan sendiri, tapi aku nggak bisa nyeritain di sini karena kayak gimana kayak gitu loh, guys. Terus kayak sampai di situ ya aku kisahku di rumah agent, karena aku di situ sebulan, guys, sebulan cukup lama. Jadi setiap pagi itu aku dikasih sarapan agentku yang nasi gulung, terus di dalamnya itu ada cakwe, ada kayak abon, ada yang abon babi, ada yang abon abon sapi, kadang ada abon ikan kayak gitu ya, guys. Kalau di Taiwan itu namanya fan tuan ya, fan tuan kayak gitu ya. Tapi aku nggak pernah makan, aku takutnya itu adalah abon babi, meskipun agentku ngomong ini nggak babi, tapi aku agak ragu karena aku kalau ragu-ragu itu pasti nggak tak makan kayak gitu. Nah, setelah itu ya pokoknya ada aja kejadian kayak gitu loh, guys. Terus istrine agentku tuh jahat banget. Aku sering dipukul lah, aku sering ditendang lah, terus sering dimarahin lah. Pokoknya
ada penyiksaan ya, ada penyiksaan di rumah agentku, tapi aku nggak berani ngomong sama siapa-siapa, bahkan sama keluargaku tuh nggak tahu sampai sekarang aku buat video ini. Keluargaku tuh nggak ada yang tahu guys, aku simpan rapat-rapat ya. Terus setelah itu aku setiap hari, hampir setiap hari jam 12, kadang jam 1 itu baru istirahat. Terus pagi ini harus pagi banget, kadang jam 5, kadang jam 6 itu sudah bangun guys. Ya Allah, jadi dari kejadian ini kalian itu kalau nggak apa ya, nggak berani lapor sama 1955 atau nggak berani ngelawan sama pihak majikan sama agensi, pokoknya selagi kalian benar itu kalian harus berani ngelawan kayak gitu, jangan mau diinjak-injak. Biar kejadian itu terjadi pada aku sama teman-teman yang lain mengalami ya guys, kalau ada yang mengalami. Terus buat teman-teman ya, semoga majikannya baik, agensinya baik, nggak ada kejadian yang aneh-aneh lah ya. Pokoknya ya doaku semoga semuanya itu sukses ya, karena apa ya guys, trauma aku sampai sekarang tuh trauma ya, trauma. Sebelum kesini itu aku tanya agent di kantor mana, di daerah mana kayak gitu. Pokoknya kalau dengar di daerah Changhua kayak gitu aku udah lepas, nggak mau, kayak udah trauma sendiri dari agensi Changhua kayak gitu. Oke guys, sekian aja. Nyamuknya akeh, aku mau masuk ke dalam dan sudah menemani aku curhat. Pokoknya terima kasih buat yang sudah like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video aku berikutnya guys. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.